Jadi saya tidak pernah mengajar tentang Tritunggal, tidak. Itu ajaran manusia. Saya tidak tanya itu, saya tanya apakah Yesus Bapak membahas apa ini? Apakah Yesus pernah mengajarkan menyembah tiga pribadi? Saya makan tidak. Terus kenapa kalian menyembah tiga pribadi? Saya tidak menyembah tiga pribadi, hanya menyembah Allah. Yesus mau dikemanain? Yesus itu Allah. Dari mana Yesus itu Allah? Loh, saya kan Bapak sudah baca ayatnya, Pak. Loh, 17 itu Pak, ayat 5. Bagaimana Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah sementara Yesus mengatakan engkau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat. Dalam kesempatan kali ini kita akan sajikan perdebatan yang sangat panas antara Ustadz Zulkifli M. Abbas versus Honggo Warsito, yang mana Pak Honggo ini seringkali suka menghujat, dan ketika berdebat dengan Zuma terpaksa dia harus berhadapan dengan dalil dari ayat Biblenya sendiri. Sangat seru sekali, sangat sayang untuk dilewatkan. Dan untuk perdebatan selanjutnya mari kita simak. Selamat menyaksikan. Yang saya minta jaminannya mana? Itu jaminannya, Pak. Mana? Orang mau datang kepada dia tidak akan binasa, Pak. Datang maksudnya datang gimana maksudnya itu? Ya datang pada Yesus. Iya, caranya datang ke Yesus itu maksudnya kayak mana? Menjadi pengikutnya, Pak. Ya, Anda mengikuti Yesus itu apanya? Apanya yang Yesus Anda ikuti? Sekarang apanya yang Yesus Anda ikuti? Ayo, Yesus mengkitabkan kitab Yesaya, kitab Kejadian, tidak mengkitabkan kitab Perjanjian Baru. Apa yang Anda ikuti dari Yesus? Tadi Bapak tidak tahu tentang Alkitab, Pak. Alkitab itu penulisnya ada 40 orang, Pak. Itu lainan zaman. Saya tidak tanya berapa orang yang nulis, saya tanya apa jaminan Yesus terhadap penyembahnya, pemakan babi, ibadah minggu tidak sunat. Mana jaminannya terhadap orang-orang itu? Mana? Ada. Tanya saya, Pak. Ada nggak perintah Yesus tentang sunat? Saya tanya mana jaminan? Saya tanya dulu, Pak. Saya tanya dulu, ada nggak larangan untuk tidak makan babi dan soal sunat untuk mengikut Yesus Kristus, Pak? Ada nggak? Matius 5. Mana ayatnya? Matius 5. Jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Barang siapa yang menghilangkan atau meniadakan, mesti yang paling terkecil, maka dia tidak akan masuk ke kerajaan surga. Itu gimana tuh? Memang itu Yesus ngomong ke siapa itu? Gimana tuh? Yesus ngomong ke siapa? Ya, kepada orang Bani Israel. Salah, Pak. Pada siapa? Farisi, Pak. Orang ahli Taurat, Pak. Mohon izin Pak Honggo. Pak Honggo, kalau kayak gitu caranya, tugas kami jadi dua. Yang pertama mengajari Bapak isi Bible Bapak, yang kedua membantah yang telah kami ajari, gitu loh. Pak Honggo ini bikin repot wae. Kamu nggak usah ngajar saya Alkitab, saya ini paham Alkitab. Ayo, itu sudah ada tuh Yesus. Tidak boleh menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat. Itu gimana tuh ceritanya? Yesus ngomong itu ke siapa, Pak? Ya kepada orang-orang yang ada pada zaman itu. Mau orang Farisi, mau orang Saduki, mau orang Samaria, mau orang ahli Taurat. Iya, ya sekarang bukan kepada pengikut Tuhan Yesus, Pak. Memang sih itu pengikutnya. Saya pengikut Yesus Kristus, Pak. Pengikut atau penyembah? Pengikut pasti penyembah, Pak. Oh, enggak mungkin. Jadi kalau saya gimana? Jadi kalau saya ngikut Jokowi, saya nyembah Jokowi gitu. Nah, itu beda lagi, Pak.
Oh, kok beda? Dengar nih, pasang kuping lebar-lebar. Yohanes 10 ayat 27. Ini perkataan Yesus. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Sekarang, apa yang Anda ikuti dari Yesus? Saya mengikuti apa yang katakan Tuhan Yesus dalam Alkitab, Pak. Apa yang Anda ikuti dari Yesus? Nggak usah kayak baca puisi Anda. Apa yang Anda ikuti dari pernyataan Yesus? Yesus untuk mengasihi semua orang. Pernah dia mengajarkan menyembah dirinya? Menyembah, Pak. Ada dia pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya? Ada. Di mana? Coba tunjuk dalilnya. Coba. Ada, Pak. Coba tunjuk dalilnya. Kalau Bapak bilang nggak ada, dalilnya apa? Dasar pemakan babi ditanya mana? Dasar umat punya Bapak tuh hitam nih. Asal ngomong aja ini. Lah, di situ dikatakan Yesus mengajarkan menyembah dirinya. Mana dalilnya? Bang, Menyembah itu bukan berarti ini ya. Lah, buktinya di situ menyembahnya. Mau apapun itu di situ menyembahnya, menuankannya. Mana dalilnya, perintahnya? Kan dia katakan, mereka mengikuti aku, mereka mendengarkan perkataanku. Mana perkataan Yesus yang kamu dengarkan sehingga kamu sembah dia? Mana? Coba. Perkataan Yesus ada dalam kita, Pak. Iya, makanya itu saya minta mana. Nah, terus kenapa ini? Terus kenapa? Mana dalilnya? Coba tunjukkan. Kan Bapak sendiri yang bilang tadi udah ngatakan kan? Ya, katanya tadi ada perkataan Yesus yang mengajarkan manusia agar menyembah dirinya. Mana? Itu Bapak bisa mengatakannya. Mana dalilnya? Jangan bikin malu dong. saya bantu Bang Juma sedikit. Mana? Silakan, Pak. Bang Bonar mau bantu siapa, Pak Honggo? Mau bantu Bang Honggo dikit lah. Oh iya, kasihan juga. Ngobrol Bang Bonar. Bang Honggo, gini ya, jadi Yesus pernah berkata mengajarkan hukum terutama, yaitu hukum tertinggi yang diajarkan oleh Yesus. Kalau Bang Honggo tahu mungkin itu komponennya ada 3. Bang Honggo masih hadir. Ada 3 Pak Honggo. Silakan disebut kalau mau ini sedikit mau diskusi Bang Honggo. Bapak. Silakan, Pak. Silakan. Yesus pernah mengajarkan hukum terutama, yaitu hukum tertinggi yang diajarkan oleh Yesus. Kira-kira komponennya apa aja, Pak? 3 komponennya. Coba silakan, Pak. Oke. Saya nggak hafal, Pak. Kalau angel ya wis tak kandani wae ya. Sok Pak, silakan, Pak. Ya. Yang pertama, Yesus mengatakan Tuhan Allah, Tuhan itu Esa. Nah, Muslim. Ayatnya mana, Pak? Sama ayatnya dong, Pak. Ya, Markus 12:20. Kan pasti kamunya sama ayat, Pak. Oke, siap. Markus 12:28, Bang. Mohon izin, Bang. Markus berapa, Pak? Markus 12 ayat 28. Markus, saya mau buka. Markus berapa? Markus 12 ayat 28. Bang Basin atau Bang Juma, mohon izin saya sedikit sebentar, Bang Juma. Silakan, Pak. Markus 12 ayat 28. Markus 12 ayat 28. Coba ayat 28, Pak, bacanya, Pak. Ya. Coba ayat 28. Nah, ini ke 29 aja langsung ya. Jangan, Pak. Oke. Lalu ayat seorang ayat 28. Oke, siap. Lalu seorang ahli Taurat mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat, ya. Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orang-orang itu. Datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah paling utama? Terus kemudian Yesus bilang, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa menurut alam pikirnya Yesus, Esa menurut alam pikirnya Musa, Esa menurut alam pikirnya orang Yahudi. Tidak, bukan Esa seperti yang Bapak imani sekarang. Esa sekarang itu berarti kesatuan atau sama-sama. Itu yang pertama, Pak. Ya, itu jadi kalau Bapak mau bilang bahwa Bapak pengikut Yesus, itu harus Bapak hafal.
Yang kedua, lagi Bang, ini dihapus dulu ini ya Bang. Nah, yang kedua, sorry, tadi ayat yang tadi Bang, Markus 12 ayat 29. Jadi saya ngajari, setelah ngajari membantah Bapak nih. Markus 12 ayat 28 Bang, 29 Bang. Markus 12 ayat 29. Nah, lalu kemudian yang berikutnya, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, kata yang dipakai adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Jadi bukan menyebut Yesus ya. Nah, sementara Bang Honggo ini cenderung mengatakan kasihilah Yesus yang telah disalibkan, bukan gitu. Berapa total semua bilang aja ya? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap jiwamu lagi ya, hatimu dengan jiwamu dan dengan akalmu. Artinya kita harus mengikuti aturan dari Tuhan, sementara Paulus itu membatalkan Taurat dan Yesus berlawanan, yaitu jangan kamu sangka aku membatalkan hukum Taurat, tapi justru melengkapinya. Terus kemudian yang berikutnya di pasal 31 ayat 31, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, lalu kemudian Yesus menyimpulkan tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Artinya hukum penyaliban pun harus kalah dibanding hukum ini. Nah, lalu kemudian apakah Bang Honggo itu meyakini bahwa Bang Honggo itu harus mengasihi sesama supaya masuk surga, Bang? Saya tanya. Saya masuk surga bukan berdasarkan perbuatan apa yang saya lakukan, tapi berdasarkan iman saya pada Yesus Kristus. Artinya hukum ini sudah tidak berlaku kan gitu. Hukum yang kedua ini kasihlah sesamamu dan tidak berlaku kan gitu. Pak benar. Kesimpulannya apa? Sebentar Pak. Benar. Kesimpulannya adalah Bapak mengaku dengan mulut Bapak sebagai pengikut Yesus, tapi hukum yang terutama, hukum tertinggi yang diajarkan oleh Yesus, Bapak ganti dengan hukum dari Paulus, yaitu jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan yang kedua, dibangkitkan oleh Tuhan yang pertama, maka kamu akan selamat. Itu kan bermasalah, Pak. Begitu, Bang. Makasih. Pak benar. Pak benar. Ya. Tuhan Yesus mengatakan hukum yang pertama ialah tengah orang Israel. Itu Tuhan Yesus menjawab apa yang ditanyakan oleh ahli Taurat. Baca ayat 28-nya, Pak. Betul. Jadi kan? Supaya Paulus benar. Jadi bukan Tuhan Yesus yang mengajarkan, bukan. Supaya Paulus benar, Bapak harus memutar ayat itu. Bukan memutar, Pak. Ya, silakan, nggak apa-apa. Taurat dan orang Farisi, Pak. Nggak apa-apa. Yang penting adalah bahwa bersyukurlah orang-orang yang telah memahami perkataan Yesus, gitu, Bang. Jadi takutnya tensinya kita naik nih. Saya juga udah Bapak salah memahami ayatnya, Pak. Tuhan Yesus mengatakan hukum yang pertama itu karena Tuhan Yesus menjawab apa yang ditanyakan oleh orang Farisi. Kan jelas sekali itu ayat 29. Jawab Yesus, ya kan? Berarti Tuhan Yesus ada pertanyaan dari Farisi soal hukum Taurat. Artinya perkataan Yesus itu tidak berlaku. Bukan suatu pengajaran. Oh, bukan suatu pengajaran ya? Bukan, Pak. Oke, ya silakan Pak, monggo. Silakan Bang Juma, saya nyerah. Ya, saya masih menunggu dalil pernyataan jaminan kasih, jaminan keselamatan dari Yesus untuk orang Kristen ini. Belum ada kan? Pak. Belum ada. Belum ada kan? Yohanes 10, Pak. Mana Yohanes 10 lagi? Yohanes 10. Apalagi dia? Apalagi di 10. Ayat berapa lagi tuh di Yohanes 10? Nah, saya lupa. Berapa?
Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 28, Pak. Pas, langsung oke. Ya. Mana jaminannya di situ? Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mengasihi dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selamanya. Dan seorang pun Mereka tidak akan ini siapa? dari tanganku. Mereka ini siapa? Itu dombanya Yesus dong. Domba-dombaku mendengar. Ya, saya minta Anda menjelaskan, membuktikan, bukan ayat-ayat yang gemis-gemis ayat kayak gini. Tunjuk jaminannya. Itu jaminannya, Pak. Itu jaminannya kepada Memberikan hidup yang siapa? kekal kepada mereka. Mereka tidak akan binasa Hidup sampai selamanya. kekal Itu jaminannya. Yesus hanya memberi hidup kekal kepada mereka yang mengenal Allah, satu-satunya Allah yang Salah, benar. Pak. Mana ayatnya, Pak? Jangan ngarang, Pak. Pak Sri ngarang. 17, Ngarang gimana ini? 17, Parah ini. 17. Jangan ngarang, Pak. Mana ayatnya, Pak? Kalau ada gimana? Tunjukkan Pak ke saya, Pak. Kalau ada gimana? Saya tunggu. Kalau ada Saya gimana? tunggu. Berani nggak lubang Tunjukkan hidung? ayatnya. Tunjukkan. Berani nggak lubang hidung Anda mengarah ke atas kalau ada dalilnya? Silakan. Oke. Nih ya, dia atas ini lihat hitung saya nih. Enggak, lubangnya mengarah ke atas. Ini ke atas ini, aku ke atas. Bukan. Udah, tunjukkan aja. Banyak ngomong, Lubangnya ke Pak. atas, maksudnya buang waktu lubangnya aja, ke Pak. atas. Bisa nggak? Mau nggak? Kalau ada dalilnya lubang hidung Anda mengarah Jangan ke banyak atas. ngomong, Pak. Tunjukkan aja, Pak. Ini kebiasaannya itu. Kebiasaannya. Oke. Silakan Bang ditunjukkan Yohanes 17 ayat 3. Hati-hati lubang hidung mengarah ke samping. Silakan, Pak. Banyak ngomong pas ini. Yohanes berapa, Bang? 17 Yohanes 17 ayat 3. Hati-hati lubang hidungnya mengarah ke samping. Bang Honggo, mohon izin Bang Honggo, kita please ya Bang Honggo ya, damai-damai ya Bang Honggo. Nah, baca Pak. Apa tuh bacanya? Baca pakai hidung, suara hidung Pak. Saya baca dari ayat pertama, Pak. Kok Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata. Tadi di Yohanes 10 Pak, apa? jangan protes, Pak. Saya baca dari ayat pertama, Pak. Ini doa Tadi di ayat di Yohanes 10 hanya doa ayat Tuhan Yesus. 28. Ini doa Tuhan Yesus. Pak, lubang hidungnya jangan terlalu dekat kamera. Pak, ini doa Ya. Tuhan Yesus, Pak. Bapak Jangan terlalu jangan dekat. potong doanya orang, Pak. Dosa, Pak. Bapak motong Ya. doanya orang itu dosa, Pak. Ya, Jangan memuskil. memperkosa ayat, Pak. Lah tadi Anda menunjukkan Yohanes 10 Memperkosa ayat, saya bilang. kok ayat diperkosa? Jangan memperkosa ayat. Ini doa Tuhan Yesus, Pak. Memang doa Tuhan Yesus hanya ayat 3 aja. Baca ayat di atasnya. Tunjuk ke semuanya. Gimana kalau ayat Yohanes 10 jangan ayat 28 aja. Ayat Boleh baca ayatnya. Ya udah, itu ada ayatnya tuh. Nah, Apa tuh bunyi ayatnya ayat 3 tuh? Coba. Anda mau baca dari ayat berapa? coba di ayat 1, Pak. Ya udah baca. Ya, baca aja, Pak. Ya udah baca. Baca aja, Pak. Kan bisa baca, Pak. Ya. Tadi katanya kalau ada ayatnya, mana Bisa baca ayatnya? aja, Pak. Sekarang ada ayatnya, panik, minta dibaca dari ayat 1. Tidak, Pak. Saya tidak panik. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit. Itu artinya dia berdoa kepada Tuhan yang umat. Doanya nggak sujud, Pak, ya. Doa ayat Tuhan Yesus tidak sujud, ya. Tapi mendekat langit, Pak, ya. Oh, memang cuma satu ayat ini. Yesus Ya, nggak pernah. Tuhan Yesus tidak hanya sujud saja. Tuhan Yesus kadang-kadang menegakkan tangannya Oh iya, ke atas. Iya, kami pun sama. Umat Islam tidak begitu. Umat Islam tidak begitu. Islam Menegakkan sama tangan. batu hitam. Islam menuju batu hitam. Di mana, Pak? Kamu suratnya menghadap ke mana? Oh, jadi kalau menghadap itu menyembah gitu ya. Bapak menghadap terus jengking ya, Pak? Kiblat. Nah, kalau di gereja Anda menghadap, bayang itu kalau di suratnya gereja, hanya berdiri Iya, aja. dulu. Apa Iya, kalau di gereja Anda menghadap kemana berdoa? saya hanya menghadap hanya kepada Allah saja.
Bukan menghadap ke tembok ya? Gereja ada nggak? Gereja Anda nggak ada temboknya? Beda, Pak. Oh, gitu. Salib. Iya. Enggak, Anda tidak menghadap ke tembok kalau Anda di gereja. Orang saya, Pak. Hah? Menghadapnya ke orang saya. Oh, gitu. Menyembah orang. Oh, nggak menyembah orang rupanya Anda ya? Oh, kasihan kali lantai. Kanan kiri tempat saya duduk tuh tembok. Sekarang udah dikasih. Demikianlah kata Yesus, Saya lalu yang menghadapkan menghadap ke tembok di gereja. Berarti boleh dong saya mengatakan setiap Anda ibadah pasti menghadap ke tembok, ya kan? Anda nyembah tembok enggak? Tapi kan tidak menyuci batu hitam, Pak ya. Menyuci batu ya. Dasar lubang hidung aja gede. Bang Honggo wis dijelaske mau ki lho. Menghadap Mau ki wis dijelaske Bang Honggo. Coba baca tuh dalilnya tuh. Bapak telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Anak Tuhan kok minta dimuliakan? Supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Apa rahasianya? Ini dia. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, bukan aku, tapi engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan porsiku mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Gimana? Ada komentar? Iya, terus selanjutnya, Pak. Enggak, komentari dulu ini. Ini kan sudah jelas. Hidup kekal itu apa? Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Betul. Nah, terus salah nggak itu? Salah nggak itu? Masa apa, Pak? Mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar. Ya, dan yang benar Dan mengenal Yesus sebagai utusan. itu, Pak. Yesus utusan atau Allah? Ambil aja situ. Iya, Yesus utusan atau Allah? Kau nih, pemalas sekali kau. Yesus itu Allah, Pak. Di mana ayatnya? Mana ayatnya? Satu, Pak. Berarti Yesus bohong dengan mengatakan Allah satu-satunya Allah. Juga bohong, Pak. Wih, loh, terus kenapa kamu? Kenapa Bapak bikin Allah baru? Kenapa bikin Allah baru? Ada kata Bapak, ada kata anak, Pak. Iya, Allah engkau satu-satunya. Dilahirkan sebagai anak. Engkau satu-satunya Allah. Terus Yesus sebagai apa di situ? Sebagai anak, Pak. Nah, apakah kedudukannya? Apakah kedudukan Yesus dengan Allah sama? Sama, Pak. Berarti Yesus bohong dengan mengatakan satu. Bohong dengan Satu. Lu kok satu? Di situ kan ada Allah. Baca Yohanes 10 ayat 30, Pak. Di situ kan ada Allah. Di situ juga ada Yesus. Kok satu? Bisa menghitung nggak Anda ini? Yohanes 10 ayat 30. Saya tidak mau tahu. Ini dalil. Jangan Anda ingkari dalil ini dengan dalil yang lain. Ini pernyataan Yesus. Silakan Bapak baca ayat di bawahnya, Pak. Saya tidak mau tahu. Ini pernyataan Yesus Anda ingin batalkan gitu. Dengan dalil lain. Itu hanya satu ayat saja tidak bisa di kan hanya satu ayat saja. Ini sudah nyata satu-satunya. Nyata gimana, Pak? Baca ayatnya. Baca ayat bawahnya, Pak. Enggak, saya tanya satu-satunya itu maksudnya apa? Bapak jangan Satu-satunya itu maksudnya apa? Kan dalil, Pak. Satu-satunya itu apa maksudnya, Pak? Ada dua. Memang kenapa? Selanjutnya, Ayat selanjutnya ngapain? Ayat selanjutnya apa yang dia katakan? Memang kenapa ayat selanjutnya? Coba. Baca ayat di bawahnya. Iya, kenapa rupanya ayat selanjutnya? Baca dong. Di situ Bapak sini di ayat selanjutnya, di ayat selanjutnya membatalkan ayat ketiga ya. Kan, Pak.
Ayat selanjutnya membatalkan ya. Membatalkan ayat, Pak. Coba admin Membatalkan. coba ayat keempatnya. Semuanya Al-Quran yang suka membatalkan. Coba ayat keempat. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Terus mana di situ Yesus mengatakan Loh, emangnya itu aja doa Tuhan Yesus? Aduh, gimana sih? tidak? Coba Anda, ini kan sudah nyata satu-satunya Allah yang benar. Oleh sebab itu ya Bapak, tunjukkanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan memiliki di hadapan sebelum dunia ada. Ayat 5 apa? Iya, emang kenapa ayat 5 itu? Oleh sebab itu ya Bapak, Nah, tunjukkanlah oleh aku sebab padamu itu ya sendiri Bapak. dengan Nah, kemuliaan yang memiliki di hadapan ini posisinya Ya. Yesus di ayat kelima masih berdoa kepada Tuhan. Emang kenapa? apa? Ngomongnya satu-satu dong Pak. Pas saya ngomong, Bapak jangan ngomong. Di ayat kelima ini Yesus berdoa. Emang kenapa rupanya? Itu lihat. Apakah membatalkan pernyataan Yesus bahwa Allah adalah Tidak satu-satunya Allah yang benar? membatalkan. Semuanya berhubungan Pak. Apakah membatalkan pernyataan Yesus bahwa Allah engkau satu-satunya Allah yang benar? Tidak Pak. Tidak kan? Membatalkan. Nah, oke, berarti Allah hanya satu-satunya Allah yang benar, bukan Yesus. Yesus itu sama dengan Allah Pak. Baca Di mana dalilnya? itu lihat Di mana? ayatnya Pak. Di mana Sebab dalilnya? itu ya Bapak. Di mana? Aku padamu sendiri dengan Itu kemuliaan posisinya ada. Itu posisinya Yesus sedang berdoa. Yesus sedang berdoa. Memang sudah ada. bukan enggak? Anda tunjukkan satu dalil di mana Bapak berdoa kepada Yesus. Ada enggak? Apa Pak? Ada enggak dalil di mana Bapak berdoa kepada Yesus? Allah Bapak. Ya, Allah Bapak, bukan Allah Bapak. Tuhan Bapak. Itu juga mengajarkan pada murid-muridnya. Ada tidak Tuhan Bapak berdoa kepada Yesus? Tidak ada Pak. Nah, terus kenapa Yesus berdoa kepada Tuhan Bapa? Yesus berdoa untuk mengajarkan kepada para pengikutnya. Oke. Ada tidak Yesus mengajarkan pada pengikutnya untuk menyembah dirinya? Ada Pak. Di mana dalilnya? Ada. Mana dalil? Katakan dia, aduh. Mana dalil? Mana? Kita buka bareng-bareng Pak. Kita 29 Pak. Itu tentang Apa? jaminan Pak. apa? Belum ya? Tetap Ayat- Bapak yang nanyakan apa? Tentang Ayat jaminan, berapa? Ayat berapa? tentang jaminan keselamatan atau apa Pak? Saya minta dalilnya Yesus, ya. Kan Anda mengatakan Yesus memberi contoh untuk berdoa kepada Bapa. Nah, ada tidak Yesus memberi contoh menyembah kepada dirinya? Maksudnya? Maksudnya gini ya, ada nggak perintah Yesus? Ada tidak untuk contoh? menyembahnya ya? Ada tidak contoh Yesus mencontohkan kepada pengikutnya agar pengikutnya menyembah kepada dirinya Yesus? Menyembah dalam artian Pak, menyembah harus dini dulu. Seperti yang Anda lakukan sekarang, menyembah Yesus. Ada nggak contoh diberikan Yesus? menyembah itu penghormatan yang diberikan kepada sosok ilahi. Iya, ada tidak Yesus mengajarkan cara penghormatan kepada Yesus seperti yang Kristus Ada lakukan? dong Pak. Ada. Coba di mana Yesus Yesus ajarkan? mengajarkan berdoa, ya kan? Ya, berdoa ya, diajarkan berdoa, bersunat, bersahadat ya. Sekarang Tidak coba, apa, Yesus tidak mengajarkan sunat Pak. Hah? Yesus tidak mengajarkan sunat. Oh gitu. Iya. Jadi Yesus tidak Mana disunat. ayatnya Pak? Jadi Yesus tidak disunat. Yesus mengajarkan tentang sunat. Jadi Yesus tidak disunat. Tidak. Yesus disunat. Hah? Tidak mengajarkan tentang sunat. Kok bisa? Ya bisa dong. Justru Apakah dia datang untuk menghilangkan hukum sunat? memangnya hukum Torah itu hanya itu saja Pak. Enggak, saya tanya sunat dulu. Jangan terlalu banyak. Yesus datang ke dunia menggenapi apa yang dituntut oleh hukum Torah. Ya, Menggenapi, oke. Pak. Menggenapi itu maksudnya menghilangkan ya? Waktunya mau habis.
Menggenapi itu menghilangkan ya Pak. Ketika babi haram itu ketika digenapi menjadi halal. Apa yang dituntut hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi, Pak? Kok bisa? Ya, kan digenap sama Tuhan Yesus, Pak. Di mana Yesus? Di mana Yesus mengajarkan bahwa aku datang? Di mana Yesus mengajarkan bahwa aku datang untuk menghilangkan Taurat? Di mana itu? Yang ada menggenapi hukum Taurat, Pak. Iya, menggenapi itu apa? Menggenapi itu apa? Menghilangkan. Genap. Jadi apa yang dituntut hukum Taurat itu telah digenapi. Digenapi maksudnya gimana ceritanya? Dilaksanakan semua Tuhan Yesus, Pak. Nah, di dalam hukum Taurat itu kan menyembah hanya kepada Allah. Terus ketika digenapi kenapa menyembah kepada 3 pribadi? Itu beda ininya, Pak. Beda pembahasan, Pak. Beda. Lo kok beda? Siapa sekarang? Itu adalah rekomendasi iman Kristen menyembah kepada 3 pribadi sembahan. Emang Yesus pernah mengajarkan menyembah 3 pribadi? Jadi saya tidak pernah mengajar tentang Tritunggal, tidak. Itu ajaran manusia. Saya tidak tanya itu, saya tanya apakah Yesus Pak, Bapak membahas apa ini? Apakah Yesus pernah mengajarkan menyembah 3 pribadi? Sama kan tidak. Terus kenapa kalian menyembah 3 pribadi? Saya tidak menyembah 3 pribadi, hanya menyembah Allah. Yesus mau dikemana ya? Yesus itu Allah. Dari mana Yesus itu Allah? Loh, tadi kan Bapak sudah baca ayatnya, Pak. Loh, 17 itu Pak, ayat 5. Bagaimana Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah sementara Yesus mengatakan engkau? Bacain lagi, Pak. Yohanes 10 ayat 30, Pak. Ya, silakan. Ya. Tampilkan ganti Yohanes 10:30. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, satu apa? Aku dan Bapa adalah satu, gitu maksudnya. Iya. Bagaimana kalau Yesus membantahnya? Mana tuh membantah, Pak? Bapak butuh berapa ayat? Silakan, Pak, kalau ada ayatnya, Pak. Bapak butuh berapa ayat? Silakan kasih ayatnya, saya belum pernah lihat. Bapak butuh berapa ayat? 1 aja, saya mau lihat. Oke. Yohanes 8 ayat 16. Silakan tampilkan. Yohanes 8. Ayat 16. Ya. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Ayo. Terus? Tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Nah, itu, Pak. Nah, ada berapa orang di situ? Ada berapa oknum? Maksudnya, Pak? Maksudnya, Pak. Jawab, Pak. Maksudnya apa? Begitu. Aku tidak seorang diri, berarti apa itu namanya? Aku pesan sama Dia yang utus aku, Pak. Iya, aku tidak seorang diri. Allah, Pak. Aku tidak seorang diri. Aku tidak seorang diri maksudnya. Kedua, ada orang lagi, Pak. Aku tidak seorang diri itu maksudnya apa? Bapak maksudnya apa itu, coba? Saya mau tahu. Kalau Bapak tidak seorang diri, berarti ada orang lain menemani Bapak, betul? Saya mau tanya, maksudnya Bapak itu apa itu? Coba, Bapak baca ayat ini, maksudnya apa itu ayat? Coba, menurut Bapak gimana? Kan tadi Anda mengatakan aku dan Bapak adalah satu, ya kan? Iya, betul, satu. Dan itu menjadi dasar pijakan Anda menuhankan, mengatakan Dia adalah Allah, ya kan? Betul. Nah, sekarang ketika Yesus ditampar, apakah Bapak ikut ditampar? Pak, ayat 16 nih. Bapak jangan kemana-mana dulu. Tunggu dulu. Ayat 16 Anda, supaya otak Anda berfungsi. Ketika mukanya Yesus diludahi oleh Romawi, apakah itu sama meludahi Bapak? Iya, Pak. Meludahi Allah, Pak. Ketika Dia menjadi mayat, berarti Bapak jadi mayat juga? Bapak tidak jadi mayat. Allah anak yang jadi mayat. Tadi katanya Bapak dan aku satu. Iya. Nah, terus ketika Dia menjadi mayat, Bapak tidak jadi mayat. Allah Bapak kan tidak jadi yang tidak mayat anak-anak. Loh. Oh, gimana, Pak? Loh. Oh, Tadi katanya Pak. Satu.
esensinya itu satu. Ya Allah. iya makanya memangnya ketika Yesus mati esensinya nggak mati? Allah Bapa tidak mati, mati itu Allah Anak. Memang Berarti Pak. dia tidak satu. Pak, saya tanya, memang Allah Bapa ikut mati gitu Pak? Apa? Memang Allah Bapa ikut mati gitu? Ada ayatnya gitu? Justru Bapak yang harus jawab itu. Jawab dulu dong. Gimana sih? Bapak jangan memperkosa ayat Pak. Loh, justru Bapak yang memperkosa aku dan Bapak adalah satu. Bapak yang memperkosa aku dan Bapak adalah satu. Aku dan Bapak adalah satu. Iya. Aku, ya, apa maksudnya tuh? Aku dan Bapak adalah satu maksudnya apa? Yesus Allah Bapa, Allah Bapa itu satu. Satu apa? Allah. Satu apa? Satu apa? Satu keluarga. Satu lusin, Satu apa? Satu oknum. Ya, oke, satu oknum. Ketika oknum satu itu mati, ada nggak oknum lain yang mati, yang hidup? Oknum 3 pribadi, Pak. Lah. Nah, tadi satu oknum. Satu oknum. Oknum itu bukan pribadi. Beda, Pak. Kalau pribadi apa? 3 pribadi, Pak. Kalau oknum apa? Kalau oknum apa? Itu zat 3 pribadi. Hanya Kalau saja, Pak. Kalau oknum apa? Ya? Kalau oknum apa? Saya pakai zat aja lah. Satu zat 3 pribadi. Jadi Bapak dan aku satu tadi gimana? Dalil yang tadi kan ditunjukkan yang tadi kan bahwa Yesus dan Allah Bapa, anak-anak dan Allah Bapa itu satu, yaitu Allah. satu apa? Ketika mati yang satu tidak mati, gimana ceritanya? Ayat 17-nya coba, baca. Nah, sekarang baca. Ayat 17. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Berapa orang di situ dikatakan? 2 berapa orang? Terus ayat 18-nya, akulah yang bersaksi tentang diriku 1, dan juga Bapa 2 yang telah mengutus aku. Sekarang di situ ada berapa? 2. Nah, terus mana aku dan Bapa adalah 1? Yohanes 10 ayat 30, Pak. Iya, mana di situ ada berapa di sini? Ada 16, Pak. Ada 16 gimana, Pak? Dan jika aku menghakimi, maka penghakim itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Nah, berarti berapa di situ? Berapa di situ? Ada berapa? Bersama dengan Dia yang mengutus aku. Maksudnya ada berapa pribadi di situ? Ada berapa pribadi? Ada 2 pribadi. Yes. Nah, terus Ya, kan? apa maksudnya aku dan Bapak? Dia yang mengutus aku ini memang di sampingnya atau bagaimana? Nah, aku dan Bapak adalah satu, itu maksudnya apa? Nah, coba apa coba? Loh. Mana sih orang? Masa Bapak nggak tahu? Bapak ditanya malah nanya lagi. Memangnya Bapak nggak tahu, Pak? Saya boleh nanya, Bapak Pak? nggak tahu. Kalau nggak tahu, Coba. saya kasih tahu, Pak. Sedikit lagi ayat 28, coba 29 ke bawah, biar orang ini ngerti gitu. Otaknya nggak berfungsi rupanya. Otaknya siapa yang nggak berfungsi? Coba otaknya siapa? Kalau otak yang berfungsi tidak menyeruti batu hitam. Itu Kalau- berfungsi. Kalau otak Anda berfungsi, Kalau otak tidak berfungsi tidak menyeruti batu hitam. ya terserah Anda. Ya. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Di ayat 29, dan Dia yang telah mengutus aku, Dia menyertai aku, Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Berarti Bapa dan Yesus itu 2 pribadi berbeda. Jadi batal sudah Yohanes 10 ayat 30 bahwa aku dan Bapa adalah satu. Saya mau nanya. Ya.
Yang tadi itu ayat yang 16. Udahlah Pak. Ya udah. Udah. Nggak masuk. Terusnya gimana? Ya udah gini, saya bertanya ke Tapi Bapak aku aja boleh bersama nggak? dengan dia ngutus aku, maksudnya Iya, gimana? saya itu? bertanya ke Bapak Boleh, boleh dia nggak? 29. Iya, Kan? saya bertanya ke Bapak boleh nggak? Entah, saya dengan Pak Su belum beres. Tadi Belum mau beres. jawab. Tapi baju udah beres, Bapak kan muter-muter Pak. Dari Tuh, yang muter-muter siapa? Saya kan nanya, belum jawab. Gimana? yang mana? Tanyaannya yang mana? Bapak ini ya 16 ya, 16. Yang tadi. Tunggu saya Handi, sabar ya Pak. Nanti Pak Andi tanya dulu, nanti dulu Pak Andi nanti dulu. Sekarang Pak Su jawab dulu ini. Jawab dulu. Musuhnya Pak. Jawab dulu dong. Jangan nangis dong Tapi aku bisa sama dia ngutus aku. Maksudnya karena apakah ada orang di samping Tuhan Yesus? Betul. Pak, hidungnya Pak, hati-hati Pak. Payah nih. Umat baju hitam ini payah nggak bisa diajak diskusi dengan baik ini. Jangan menggonggong dong Pak, jangan Yang menggonggong siapa? Beguk? Masa bapak ajaran kasih seperti ini? Udah, yang lain deh. Itu yang baik ya. Yang lain dong. biar Pak, saya boleh bertanya nggak Pak? Silakan Pak Bandi, silakan. Saya bertanya apa yang akan saya tanyakan sama Bapak? jangan gitu. Tunggu. Yuk. Begini Pak Tanya, Pak. Anggo. Sebentar ya. Pak Anggo, kita kan udah lama berteman Pak. Ya kurangin tensi. Tundukkan aja ya, Pak, tundukkan aja Pak. Ya. Jadi kita tuh kan di sini kita berteman semua Pak. Di sini nggak boleh ada permusuhan. Iya betul. Jadi dialog santai. Iya Kurangi tensi lah, santai. betul. Iya. Oke, Ini saya tanya tapi nggak dijawab sama Pak Sul ini. Katanya Ustadz, tapi parah ini. Pertanyaan Dan tanya tapi Pertanyaan nggak Bapak dijawab apa, kemana? Bahwa apa pertanyaannya bukan kartu sendiri. Pertanyaannya apa? Saya tanya. ya, silakan. Ayat 16. Ya, silakan. Aku bersama dengan dia mengutus aku. Maksudnya bersama dengan dia bergandengan tangan atau bagaimana? Lah menurutmu piye? Kalau menurut Bapak gimana? Satu Pak. Dua berarti satu zat itu tadi. Tadi kan saya tanya kepada Anda. Saya kan tanya kepada Anda. 29 mana yang tadi katakan mana? Ya kan? Anda mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu. Betul. Maksudnya di dalam diri Yesus itu ada Bapa gitu. Jadi Yesus Satu Allah sendiri. Yesus itu Allah sendiri, Pak. Jadi ketika dia dibunuh, yang mati adalah anaknya yang dibunuh. berarti dia bukan Bapa karena dia adalah anak. Gimana? Beda Pak, Allah Bapak, Allah anak kan beda. Tadi katakan dua pribadi. Tadi katanya satu. Pak, ayat 16 Pak. Kan Bapak yang bilang dua pribadi. Tadi katanya satu. Iya, satu zat. Yaitu Allah sendiri. Kok pakai sat juga rupanya ya? Dan memangnya apa Pak? Zaman Yesus kan, Yesus itu kan katanya satu dengan Bapa. Allah Bapa dengan Allah Anak itu satu zat, itu Allah sendiri Pak. Nah, kalau satu zat berarti ketika mati Kan dua pribadi kan Pak? Tadi Bapak mengatakan dua pribadi. Bagaimana Anda bisa mengatakan dua pribadi? Iya, ayat 16 tadi Bapak kan mengatakan dua pribadi yang berbeda. Ya, memang dua pribadi yang berbeda. Iya, dua pribadi. Terus kenapa? Kenapa Anda mengatakan satu? Satu zat itu Allah, Pak. Kalau satu memang Allah gitu. Kalau satu zat berarti dia tidak dua. Apa, Pak? Kalau satu zat berarti dia tidak dua. Pribadi, Pak. Beda saya dengan pribadi, Pak. Maksudnya bagaimana Anda coba Anda terangkan? Satu zat coba Anda terangkan. Satu zat, dua pribadi. Coba. Satu zat itu yang mana? Dua pribadi itu kayak satu Allah, dua pribadi. Ya, coba Anda terangkan. Allah Bapa, Allah Anak. Coba Anda terangkan. Ya. Coba Anda terangkan. Allah itu kayak mana satu, terus kemudian
pribadinya dua itu kayak mana coba? Allah itu tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nggak usah Roh Kudus dibawa-bawa dulu. Dua aja Anda sudah nggak bisa Pak, kan Tritunggal Pak. Coba Anda terangkan dulu satu pribadi, satu zat, dua pribadi itu maksudnya kayak mana? Itu satu Allah tiga pribadi. Iya, maksudnya kayak mana itu ungkapan? Jangan cuma dibilang, oh iya satu zat, dua pribadi, tiga pribadi. Cuma ngomong kayak orang gila dong ya. Anda bisa nggak jelasin? Coba jelasin. Kalau Bapak ingin tahu persis, tanya kepada Allah sendiri, Pak. Artinya Bapak nggak bisa jelaskan ya, Pak. Ini Allah. Artinya Bapak nggak bisa. Kecil mau. Berarti Bapak nggak bisa jelaskan. Saya menjelaskan sebatas pemahaman saya tentang Allah. Iya, coba Anda terangkan sesuai dengan pemahaman Anda. Tritunggal itu satu Allah, tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Iya, di mana ceritanya tuh? Satu Bapak. Coba jangan ke ini deh, jangan ke Bapak, ke apa Pak? Siapa nama ini? Pak Warsito. Pak Warsito satu zat, tiga pribadi itu gimana maksudnya coba? Coba Anda ceritakan kepada diri Anda kayak mana? Ya satu Allah itu satu zat, tiga pribadi. Iya, maksudnya apa itu? Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Iya, maksudnya kayak mana itu? Maksudnya gimana, Pak? Iya, itu kan cuma ungkapan, Pak. Coba Anda jelaskan. Iya. Coba Anda jelaskan. Bapak itu peranannya. Bapak itu ada pribadi pertama dan tiga pribadi dan malah Tritunggal. Itu menurut siapa? Menurut akhir tahun, menurut saya. Ada nggak menurut Yesus kayak gitu? Kalau mau cari, ya tidak ada. Nggak ada ya? Ya ada dong. Jadi dari mana kan gereja saya sendiri? Dari mana gereja dapat ilmu itu? Nah, kita Pak gini aja, ya. Sikan Bapak baca, entar. Berarti yang tadi cuma karangan toh, Yesus tidak pernah mengajarkan toh, ya kan? Satu zat, tiga pribadi, Yesus nggak pernah mengajarkan toh. Saya cari ayat dulu Pak. Sabar, sabar. Bapak Hunggo, sabar ini. Bapak Hunggo berarti yang tadi itu cuma karangan aja kan? Pak, sekarang baca apa Pak? Matius. Ini pada waktu Tuhan Yesus dibaptis Pak. Itu ya, kenapa ditanya ketika Yesus dibaptis? Ya. Berapa nih, Tuhan yang saya baca ayatnya Pak. Ya. Sesudah dibaptis, Yesus sudah keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara di surga yang mengatakan, inilah anakku yang kekasih, kepadanya aku berkenan. Itu ada berapa pribadi Pak? Itu suara siapa itu yang dari langit? Langit tempatnya siapa Pak? Suara siapa itu yang dari langit? Allah Bapa. Terus yang satu dengan Yesus yang mana? Loh, Bapak kan mau nanya soal Tritunggal. Ya, tadi aku dan Bapak adalah satu. Alasan Anda tiga pribadi. Nah, satu dengan Yesus itu siapa? Kan ada di surga ternyata yang satunya. Jadi Yesus bersatu apanya? Ini untuk menjelaskan tentang Tritunggal. Ya, saya tanya dulu, jelas arahnya apa lagi? Aku dan Bapak adalah satu, tapi ternyata yang satu itu ada di 30. Ya, kenapa Pak? Rupanya ada di atas di surga tuh, surahnya dari langit. Jadi satunya dibaptis Pak. Satunya di mana? Dengan Bapak. Bapak ternyata ada di langit. Aduh, saya kan Bapak baca itu ayatnya deh.
Loh, 100 berapa tadi itu? aku dan Bapak adalah satu. Anda telah Itu ya 30, Pak. ya. Terus ternyata yang diklaim itu Bapak dan Yesus adalah satu, yang satunya ada di surga, ada di langit. Itu beda lagi, Pak. Kok beda? Tadi katanya satu. Bapak mau membahas yang mana? Pada waktu Yesus dibaptis, Saya tanya, apakah Yesus dan Bapa satu itu punya masa, punya waktu gitu? Ada jangka waktunya gitu? Atau selamanya bersatu? Yesus seyogianya itu adalah Allah sendiri. Ada Iya. masanya. Setelah terangkat ke surga, ya, baru. Jadi waktu dia di dunia, dia belum jadi Allah. Allah anak. Allah anak maksudnya Allah junior. Bukan Allah junior, Pak. Allah anak, Pak. Loh, anak maksudnya apa? Kan tadi ada bapak, berarti ada anak, berarti dia junior. Bukan junior, Pak. Allah anak, Pak. Oke. Jadi ketika Allah anak ini ada di dunia, terus suara siapa yang didengarkan di surga itu? Allah Bapa, Pak. Berarti dia tidak satu. Memangnya saya dengar, Pak. Ya. Ya, Namanya juga Allah. Satu berarti, Pak. loh, kalau satu kenapa ada suara? Tapi tiga pribadi yang berbeda kan? Bapak sini mengatakannya tadi. Iya, justru ini membuktikan bahwa Yesus dan Bapa itu beda. Iya, beda, Pak. Tiga pribadi. Beda kan? Beda. Nah, berarti Yesus bukan Bapa. Memang Yesus bukan Bapa, Pak. Ya Yesus gitu adalah dan Allah anak. Yesus Iya. Bapa itu siapa? ya dari tadi kayak bilangnya bahwa Yesus itu bukan Allah. Yesus itu Allah. Loh, Gimana? Nama juga Allah anak. oh berarti ada senior junior. Bukan junior, Pak. Jadi, Kan pribadi yang berbeda kata Bapak tadi teh. nah iya, makanya aku bilang ketika Bapa itu ada, kan Yesus belum ada waktu itu. Siapa dia yang bilang, Pak? Loh, mana duluan Maria daripada Jadi ayahnya jadi pada tadi itu. Wah, Iya, mana- parah ini si Bapak ini. mana duluan Jadi- Maria, mana duluan Maria atau Yesus? Bapak nanya apa lagi? Mana duluan Maria atau Yesus? Maria itu ibu Yesus, Pak. Iya, duluan Sebagai mana? anak, ya sebagai anak, ya. Duluan mana? Ya Maria dong, Pak. Oh, berarti Yang dia sebagai anak. berarti Yesus Maria. junior. Dia siapa? Dulu Maria. Berarti dia junior dong. Maksudnya, Pak? Berarti dia kalah duluan daripada Maria. Kan gitu. Beda, Pak. Beda, Pak. Kok beda? Beda, Pak. Kok beda? Beda pembahasannya, beda pembahasannya. Bapak bahasa apa? Jangan dicampur adukan, Pak. Oh gitu ya. Jangan Pilih-pilih. dicampur adukan. Bapak saya membahas tentang apa? Tunggal atau apa? Berarti milih-milih gitu ya. Ini nggak bisa dicampur aduk, Pak. Allah Ya. yang Maha Kuasa mau dicampur aduk dengan mau membahas Yesus apa maha itu? kuasa nggak dia? Otakmu aja kecil membahas Allah yang begitu maha. Mana bisa, Pak? Kalau Allahnya bisa onggok batu hitam, ya memang bisa. Bapak kuasa itu. Oh, jadi menurut Bapak batu itu bisa berfirman gitu. Jadi batu Bapak bisa berfirmannya. Hebat dong ya. Hitam, Dia hebat dong ya. berfirman ya. Luar biasa, Pak. Iya, makanya aku bilang memang batu itu bisa berkata. Ya, saya nggak tahu itu. Wong Tuhannya Bapak mau nanya ke saya. Oh, saya baru tahu kalau batu itu pernah berbicara kepada Muhammad SAW. Hebat ya? Nah, Tuhannya Bapak hebat ya. Iya makanya. Tuhannya Bapak batu bisa ngomong ya. Berarti
Berarti lebih hebat batu Kalau dari nggak bisa ngomong, kenapa Bapak sujud, Pak? Berarti Tuhan Batu hitam itu nggak bisa ngomong, kenapa Bapak sujudi? Saya mau nanya. loh, Kenapa Bapak sujudi, Pak? kalau dia tidak bisa ngomong, berarti dia bukan Tuhan dong. Karena Kenapa Tuhan, Bapak sujudi, Pak? karena Tuhan itu maha. Kenapa Bapak sujudi? Batu hitam nggak bisa ngomong, kenapa Bapak sujudi? Memang sujud itu apa maksudnya? Bapak menyembah, Bapak. Oh, jadi kalau orang sujud itu menyembah. Iya. Bapak jengking di depan batu hitam ngapain? Lah Yesus tadi gimana Pak Onggo? Emangnya Tuhan Yesus nyembah batu, Pak? Nyembah tanah tadi. Nyembah ke mana tanah? Kadang-kadang menghadap ke atas. Dan dia sujud. Kalau sujud ke Pak, atas, kalau wujudnya jelas yang disembah. Coba Bapak mundur. Mumpung kan Bapak ada kamera tuh, coba praktekkan sujud, coba saya mau lihat. Udah, Bapak nanya, Bapak kan tahu batu hitam itu nggak bisa ngomong, coba Bapak sujud nih, Pak. Coba Bapak sujud dulu. Saya mau nanya. Kenapa Bapak sujud batu hitam, Pak? Kenapa Yesus sujud ke tanah? Kenapa Yesus sujud ke tanah? Memang Tuhan Yesus di depannya ada batu. Loh, tapi kan sujud ke tanah, Pak. Memang sujud pasti ke tanah, masa sujud menghadap ke atas. Nah, itu dia makanya. Sujud, ketika Yesus sujud kan ada benda di depannya, Pak. Mana bendanya, Pak? Mana saya tahu. Yang jelas di depannya pasti ada benda. Tidak bisa, Pak. Nggak mungkin. Karena tidak ada yang tujuh untuk disembah. Dari kadang sujud ke tanah, kadang-kadang mendekat ke atas. Ya kan? Iya, kami juga begitu. Kami kadang berdoa. Bapak kan tiap hari diganggung di depan batu hitam. Gimana? Kalau memang batu hitam nggak bisa ngomong, kenapa Bapak sujud? Kenapa Bapak selalu mengatakan batu hitam? Sebenarnya hal itulah yang membuat Kristen cemburu. Cemburu gimana? Karena umat Islam sedunia ibadahnya itu betul-betul teratur. Kalau Kristen gereja satu dengan gereja lain itu ancur-ancuran. Kalau kami semuanya serentak sujud, mengharap satu arah kiblat. Dan itu Bapak itu, Pak, ya. Dan itu membuat Pak umatnya Tuhan Yesus iri sama di rumah saya, di rumah kami ada batu hitam, ada. Itu yang membuat arahnya ke sana. Bang Onggo ini arahnya ke sana. Tidak mencari kebenaran. Arah kan Pak. Iya, arahnya ke sana. Nah, kalau arah itu namanya musik kalau bilang teh. Yang dikatakan musik itu kalau menuhankan, Pak. Iya, Bapak menuhan batu hitam, Pak. Apa yang Anda maksud? Ingat, Pak? Masih ingat nggak hukum Taurat, Pak? Hukum Taurat? Iya. Jangan mensujuti patung, Pak. Loh, memang membuat patung dan mensujuti patung, Pak. Sujud yang dimaksud itu apa? Ketika mendudukkan patung itu sebagai sembahan. Nah, itu yang Bapak lakukan, Pak. Oh, tidak. Itu yang dilakukan, Pak. Tidak dong. Itu yang dilakukan. Tidak, itu menurut Anda. Itu menurut Anda karena Anda tidak tahu. Karena saya tahu, Pak. Nah, para nabi juga sujud dari dulu. Saya tahu sejarahnya, Pak. Apa coba saya nggak mau. Coba terangkan. Karena para nabi juga sujud kok menghadap batu. Beda, Pak. Nabi itu sujudnya beda, Pak. Kenapa? Apa bedanya? Loh, mereka ambil batu nih. Para nabi itu hanya di Bait Allah. Setelah Bait Allah runtuh, yang ada nanti yang beratapan, baru umat Israel itu ibadah menghadap ke batu ratapan, ke Bait Allah. Berarti sujud, gitu kan? Samuel juga sujud. Iya, sujudnya tidak menyujudi batu. Esra juga tambah lagi. Ya. Musa juga sujud. Ya, memang sujudnya nyujud batu hitam. semua sujud. Ayub juga, Yakub mengambil batu, kemudian dia sujud menghadap batu. Itu gimana tuh ceritanya? Mana ayatnya, Pak? Coba saya melihat ayatnya. Yakin? Kalau ada ayatnya gimana? Mana?
Kalau ada ayatnya gimana? Mana tunjukkan aja ke saya, Pak. Gimana kalau ada Tunjukkan ayatnya? aja ayatnya. Gimana? Coba. Tunjukkan ayatnya. Kalau ada gimana? Tunjukkan aja ayatnya. Kalau ada Ya gimana? Tuhan, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku. Ini Pak, Tuhan bukit batu Pak. Bapak tahu artinya Mazmur? Ya Tuhan bukit batuku. Puji-pujian Pak Mazmur, Bagaimana Pak. Pak Ongko? Ya Puji-pujian. Tuhan bukit batuku. Ya Tuhan bukit batuku. Bukan batuku Tuhanku, bukan kan? Bukan Tuhan, Pak. Oi. Ya kan? Ya Tuhan. Ya Tuhan, Ya bukit Tuhan. batuku, kubu pedahanku. Iya. Itu satu Artinya puji-pujian Tuhan, pada Allah. artinya Tuhan bukit batu dong. Gimana Salah, Pak? Pak. Salah Salah, gimana Pak. coba? Bapak coba bahasa Indonesia Pak. Salah. Itu puji-pujian dari Mazmur Daud kalau nggak salah ini. Ya kan? Iya, Itu Tuhan, Mazmur bukit memuji batuku. Tuhan. Ya. Kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku kesukaannya gunung begitu, batuku. Ilustrasikan, Pak. Baca Pak. Buat Tuhan itu seperti baca di bawah, gunung Pak. batu Pak, baca di bawah Pak. perlindunganku. Allahku, wih Pak. Allahku gunung batuku. Saya sering Pak nyanyi lagu itu, Pak. Yesus batu Ya Allah, karangku yang teguh. Allahku, Pak, baca dulu Allahku gunung batuku. Artinya Allahmu gunung batu, Pak. Salah, Pak. Bagaimana? Salah, Pak. Nah, itu bahasa Indonesia tuh coba. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pedahanku, dan penyelamatku. Ya. Allahku, gunung batuku. Coba. Mazmur, Ya Allahku gunung batuku. ya Mazmur pemazmur Daud ini memuji Tuhan. Iya. Allah. Coba. Dan pun juga sekali Bapak coba Pak. cari di Pak Onggo, Bapak coba cari di Al-Quran. Ada nggak yang mengatakan Allahku bukit batuku? Ada nggak Pak? Kalau nggak ada, kenapa Bapak menyusiti batu hitam? Siapa yang nyuruh Bapak menyusiti batu hitam? Pak ini ya Allahku. Pak Onggo. Pak, dikasih ayat Pak Onggo ngeyel sih. Kan kita Pak Andi mau akunya dong Pak Andi ke Pak Onggo. Gimana Bang Juma? Dilempar ke forum? Bang Juma? Iya. Dikasih forum apa masih ada kesimpulan dulu? Nah, jadi orang ini nggak punya ilmu sama sekali. Pak, jangan huak Pak. Bapak nggak tahu soal Kristen, mau ngomong soal Kristen Pak. Ya, saya katakan Bapak jangan sekali ngehuak Pak, itu dosa Pak. Tadi Dosa besar Pak. katanya Ini orang tadi yang ada ilmu itu. Apa lihat ludahnya ilmu Allah itu. Itu mungkin mic-nya udah tahu semua dari Biarin saja. Ya, Pak Sultan, saya ingatkan Bapak jangan memfitnah kekristenan Pak, dosa Pak. namanya orang Kristen itu nggak ada ilmu. Kita paham Kristen jangan ngomong Pak. Saya paham. Masa ya Makanya Pak gombalnya itu. Yakub ngambil Itu aja, udah. Menyaki batu, Anda tidak tahu mana ayatnya. Dari tadi kan gitu Bapak. Iya kan? Berarti Bapak nggak punya ilmu. Ditanya mana? Coba satu zat, 3 pribadi. Jelasin. Akal manusia tidak mampu menjelaskan. Nah, itu kan artinya Anda bahlul. Iya kan? Dia udah keluar, udah nggak ada. Kabur dia. Jauh nih kasih nggak punya etika orang itu dari dulu tuh begitu memang dia jadi Oh, dia udah sering kesini rupanya. ya lumayan pernah Sering, tuh, Bang. yang terakhir itu koneksinya nggak karu-karuan itu nggak bisa dia Kirain domnya masih udah berubah masih tetap. Ini dia kayaknya dia nih gurunya Paul Zong, gayanya sama. Masih ada kok tuh. Masih ada? Itu pakai foto suami sama istrinya. Masih ada Alex-nya juga sama tuh sama si Zong. Sama, masih ada nih, masih ada. masih ada dia Ini itu kalau komposisi dikasih top. tahu coba aja lihat di videonya itu kalau ngomong itu muncrat peludahnya itu masih aku sih kasihan sebenarnya bukan sama orangnya dengan mic-nya Yang mikir. Punya virus ya Bang ya, bakteri ya. Ini kalau diajak berdebat pakai timer ini dia mainstream ini orang. Iya.
Nggak nyambung kayaknya istilahnya. Saya bukan lagi dengar bukan lagi mencret Pak, cuma ini kalau pakai timer berak kapur. Dia lagi minum obat darting tuh. Kenapa dia nggak bisa jawab tadi punya pertanyaan Bang Handi? Mas Ya, Guru. itulah dia mempertunjukkan ya, mempertunjukkan kepada teman-temannya sendiri tuh. Ya begitulah kelakuannya orang-orang kayak begitu tuh. Pak, yang nggak bisa jawab siapa Pak? Vivi yang nggak bisa jawab saya Pak. Pak Berarti kamu Honggo, boleh nanya Pak Honggo? Ini apa? Kalau ditanya orang Bisa itu nggak ditanya tadi? nggak ngerti. Jangan ngomong Saya siapa kan tuh nggak ngomong ngerti tadi? dia tuh. Tuh lihat tuh. Brengsek siapa tuh yang ngomong tuh? Saya yang ngomong. Pak Honggo. Kalau ngomong jangan ditelan itu. Apa ini apa lagi nih? Suka ngekik lawannya ini. Enggak ada Bandis yang ngerti ngekik lawan. kesini, Pak. Ya. Pak Honggo. besar kali Slow down, slow hidungnya. Tanya apa Bu? Santai Pak. Ya Bu, silakan Bu. Biar nggak Silakan, Bu. usah darah tinggi dah. Iya Bu, silakan Bu. Kan Baru namanya juga sama diskusi. udah mau mati aja kok banyak ulah. Gini. Cewek siapa itu? Aduh kaget saya Pak. Namanya agama ya? Emangnya kamu gak mau mati? Apa? Aduh. Yesusmu aja mati kok kamu gak mau mati tuh gimana? Nabimu aja mati jadi bangkai tau nggak? Masuk neraka. Monggo pelan-pelan dong. Tuhanku tuh mau apa tuh nabiku mau mati. Nabimu mati jadi bangkai masuk neraka. Andi. Tuh ya kan langsung mengucap ya. Pak jangan hujat. Kalau saya balikin Mulai gini siapa dulu gimana ini? Pak jangan Mulai hujat. siapa Saya dulu? kaget loh Kamu Pak. gak mati tuh begini kamu. Tolong hidungnya Pak. Maaf Bu. Ya saya pakai handset Bapak teriak. Aduh kaget saya Pak. Ya maaf Bu, maaf Ya Bu. maaf Pak, Bapak tadi kan menghina jadi bangkai begitu. Kalau misalnya kalau saya bilang Bapak menyembah bangkai gimana? Nggak apa-apa Bu, silakan aja Bu. Nah, Kamu aja faktanya gitu. Ngapain marah ya buktinya Bu? kalau Nah, kita kan iya. memang nggak nyembah Nabi Muhammad ya. Yang Nah, nggak sekarang saya mau nyembah batu tanya hitam. tuh. Bu. Iya, nyembah batu pertanyaan. hitam. Enggak, kita nggak nyembah batu hitam, Pak. Oh gitu. Oh iya Enggak, Bu. Pak. Itu Iya. bukan. Bapak dari tadi nyembah batu, coba Pak sebutkan satu dalil kami menyembah batu Pak. Yuk. Itu saja Aduh, dulu, Pak. Bu. Jangan teriak-teriak. Udah gimana? Ya Allah. Satu kan, Kaget gua. cuma kalau dalil doang Pak. Kalau mau mati itu ya mati aja lah. Nanti kamu takutnya kamu di sini sekarat kamu nanti itu. Kalau ngomong jangan lupa ilmunya. Santai. Jangan lupa. Kamu. Udah sikat gigi belum itu? Nggak bisa nolong kamu. Udah sikat gigi belum? Kita santai aja, Tuhan Pak. nggak bisa nolong Saya kamu. coba nanya dalil di mana Apa sama mulutnya sama-sama ini orangnya. menurut Bapak di mana kami menyembah batu hitam dalilnya? Pak Honggo tahu kita nggak nyembah batu hitam. Dari mana? Kan? Dia Itu tahu. sebenarnya kan Gak bisa dia aja berdiskusi itu nggak bisa. Isinya di sini. Oh ya, kalau nggak ada, diajak kenapa harus Bapak diskusi nyembah? secara Alkitab dia. Kalau dia surat menghadapnya karena kemana? otaknya nggak mampu. Pak itu kiblat Otaknya cuma itu arah doang, sebesar Pak. Kayak Iya. kiblat. Itu aja ke sana kan betul kan? Tapi nggak ada yang nyembah batu hitam, Pak. Bapak Ya, juga itu pasti iya. tahu. Dan aku sama anak istrinya itu loh. Kalau lihat kayak begini tuh, waduh, lihat kakeknya mama kok gini menghujat gitu. Kasihan aku sebenarnya. Udah Bang. Yang kasihan itu umatnya batu hitam yang kasihan. Kan itu hanya Pak, kami Pak bisa kami nggak kalau kita arah bisa timur menghujat? lewat, Jadi Pak. enak Pak Nah, lihat diskusinya. disembah. Bu, Itu yang maaf Bu. kasihan. Karena yang memulai menghujat Bangkai itu bukan disembah. saya, Ibu. Coba sih tanya kamu nyembah bangkai atau tidak sih? Teman Ibu ini. Bangkai kamu sembah apa enggak? Dia bilang Bangkai kamu tadi sembah ya apa nggak enggak tuh? apa-apa Bang. Enggak bangkai disembah gitu. Yang lain dia. Nggak apa-apa. Dulu, Jalan diam dulu. lencet nih ada mengatakan di senetek segala macam ini. Nggak apa-apa. Gini Ya aja kan? Pak, kita kan diskusi di Iya, sini. jelas itu sih Honggo itu nyembah bangkai kok. Bangkai udah 3 hari 3 malam masih disembah. Ah itu. Kasihan tuh, lihat tuh ludahnya muncak-muncak gitu. Aduh, muncak-muncak ke Dia sini. nggak terasa Tuh. dia di mute. Pak Honggo, Hidungnya serem ya. silahkan dibuka Pak mic-nya Pak, tapi jangan teriak-teriak Pak ya. Pak Sini Honggo. saya ngobrol sama Pak Honggo dulu deh sebentar ya. Udah Iya. bangkai berkolor lagi, itu disembah lagi. Aduh, parah itu. Dari tadi Orang Bang, gila aja nggak akan mungkin nyembah di bangkai. chat aja Lebih dari orang nyembah gila. batu Iya, hitam, Bu. nyembah batu Boleh, hitam Bu. terus. Ya. Ayo Bu, Sebentar, Pak. Usun ya. Iya Pak. Iya Honggo, Pak Pak Honggo. Honggo. Orang Saya ini mau lebih gila dari orang gila. mau Ini bangkai mempertanya- disembah. Parah. Usunnya, Iya Pak Honggo. menanya apa Bu? Saya mau mohon penjelasan Pak Honggo. Tadi kan Pak Honggo selalu
menghujat kita, menyembah batu hitam. Gimana dengan ayat Mazmur tadi yang ditunjukin Bang Andi itu menyembah Allah gunung batu. Itu gimana maksudnya? Mazmur puji-pujian. Saya pun juga sering memberikan Yesus gunung batu karangku. Saya baca ya Pak ya. Iya, Mazmur 18 ayat 2 ya. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan menyelamatkanku. Iya. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk, apalagi di bawahnya nih. Udah. Itu kan, udah gitu aja. Gunung batuku kan. Nah itu gimana Bapak menjelaskannya? Itu Mazmur itu puji-pujian Pak. Nggak bisa, dia itu ngeles terus itu. Entah itu puji-pujian, entah itu poce-pocean, itu song itu nggak peduli, itu jelas di situ kami menyembah gunung loh itu. Lebih parah lagi itu yang menyembah. Intinya kalau Bapak menghujat, baca judulnya itu nyanyi syukur dalam itu jelas itu biduan itu ada itu muncrat lagi itu muncrat lagi ini aja Pak. Nah ini masuk jadi belum nah ini yang kamu cari-cari ke tompel tuh, ada tompelnya tuh. Kemarin kan nyari-cari tompel, ternyata di sini tompelnya nih lagi medungul di sini. Aku aja tompelnya itu. Jadi gini Pak, katanya kan sebaiknya diambil dikeprukkan ke kepalanya itu. Ya kan, Pak Honggo juga saya yakin Pak Honggo tahu kalau kita tuh bukan menyembah batu, itu kan hanya penghujatan. Saya yakin Pak Honggo tahu. Enggak, orang menghujat itu karena itu membuktikan bahwa otaknya itu kosong gitu loh. Lebih baik apa sih bedungul biar dapat ilmu gitu. Bedungul apa sih? Itu bedungul apa sih bedungul? Apa itu Pak? Bedungul. Gak bisa orang ini diajak diskusi secara alkitabiah. Jadi satu orang yang goblok di sini semuanya ketularan. Jadi ngapain ngurusin si orang ini? Nggak ada ilmunya. Di sini cuma cuap-cuap aja. Jualan apa? Jualan muncratnya ludahnya itu loh. Ini siapa namanya ini? Jangan mukanya nggak ada tapi kurang dekat. Miliknya ditelan. Siapa namamu? Miliknya ditelan. Siapa namamu? Miliknya ditelan. Suyono. Sugigi. Pak Suyono. Tambang nggak ada. Bang Zul, Suyono. hidungnya gede banget. Iya, itu kan tompel itu. Ya, gimana saya ini dong Bu? Ya. Ya santai aja Pak. Kita lebih baik kita ya Pak ya. Terima kasih. Lagi percuma kita begitu nggak enak dilihatnya. Yesus itu lahir tanggal berapa? Diskusi orang ini. Bisa Bang, bisa. Dikasih kebenaran dia itu akan menolak karena hatinya sudah membatu. Enggak bisa Bang. Mas Bonar tadi berbahasa yang santun sopan. Tapi tetap namanya hatinya sudah hati batu, kepala kosong ya kayak begini. Begitu loh, itu kelakuannya. Saya diaturkan timer saya dengan beliau nih. Ya lebih baik pakai timer kali. Gak usah Bang Juma bukan lawan Bang Juma itu. Kami silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh kangen deh Pak De Sugi. Alhamdulillah. Udah sampai mana Pak De? Udah mau nyebrang Bakuni. Alhamdulillah Bakuni. Sejauh mana pengetahuan dia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh mana? Saya perlu kasih tahu Mas Juma ini Mas Sugi udah dalam pertengahan perjalanan kita doakan moga-moga selamat sampai tujuan di Ponorogo di markas kita. Amin. Kita doakan aja. Pak Honggo, gua sendiri nih, kayaknya sendiri pun di Ponorogo. Oke, kita buat format ya, kita beri waktu timer. Sekarang dipersiapkan apa yang mau diangkat ini? Iya. Ya Bang Jul, mau Bang Honggonya Bang Jul. Bang, ya namanya kita diskusi lagi.
Ya lah, ya. Nggak apa-apa buat konten anu masuki, nggak apa-apa. Kita permalukan dia dengan Alkitabiah. Di sini satu ya, dalam sesi Timur ini dilarang menghujat sesembahan. Itu satu. Dilarang menghujat personal. Dan yang ketiga dilarang berbicara politik. 3 poin itu. Betul. Sehingga kalau kupingnya itu betul. Kupingnya itu tidak apa itu coroan, kamu bisa menyimak perkataan saya. Satu, kalau sudah saya pakai timer, pakai moderator, satu, tidak boleh menghujat lawan bicaranya, tidak boleh menghujat sesembahnya, dan tidak boleh berbicara politik. Apakah kamu sanggup, Honggo? Oh, saya sanggup sekali itu. Oke, dah diam aja. Mas Juma sudah siap? Mas Juma? Dibuka mic-nya Mas Juma. Siap. Tolong timer dipersiapkan. Nanti aja, jangan sekarang. Minggu depan. Udah, mau kabur. Udah malam. Takut kalau kamu pakai timer. Udah janji Pak, udah siap Pak. Lu mau awas itu bagaimana nih? Tempe. Dipakai timer udah mau kabur. Udah dimulai aja. Pak. Ini dimulai sudah keluar. Terima kasih ya Bu. Aduh, konten namanya orang konten kan begitu. Jul. Ingat Mohon maaf tadi saya agak kasar. Bukan kasar, karena kamu kegoblokan kamu itu. Pecundang ya. Kalau goblok jangan terlalu lah. Dicoba Pak Hongko dipakai timer biar belajar santuy. Ya kan berani, karena dia itu nggak punya ilmu. Otaknya pecundang dia. Ya memang ilmu saya pas-pasan, nggak apa-apa. Iya, berarti kamu ngaku goblok ya. Minggu depan ya. Berarti ngaku goblok kamu ya. Oke ya. Pak Hongko mau topiknya apa? Bang Zulkifli saya yakin, Bang Ustadz Juma yakin apa aja ya, suruh dia pilih topiknya minggu. Pak Hongko pilih topiknya apa? Yang lainnya tolong silent dong. Yang lainnya tolong silent dong. Pak Hongko mohon Bang Usul aja mau membahas tentang apa, nanti saya siapin. Enggak, Pak Hongko aja topiknya mau apa? Diam dulu lah. Aduh, satu-satu. Coba si Honggo ini, kamu mau topik apa Honggo? Bebas apa aja. Bebas. Jadi saya siapkan bahannya. Saya sudah siap soalnya. Iya, temanya siapa yang menyembah batu, Kristen atau Islam? Temanya boleh terima. Ya udah, kalau kamu udah mau jungkel tidur ya silakan minggat dari sini. Oke. Kalau kamu nggak kerasan di sini ya silakan minggat dari sini. Kalau kamu masih diam, jangan berbicara. Temanya